Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih juga dan jazakallahu katsir kepada Ustadz Alfan yang juga memberikan tausiah ilmunya untuk kita semua. Yang mungkin ya kita semua kalau di radio hanya mendengarkan beliau membawakan acara tahsin, ya mungkin belum ada kesempatan untuk memberikan tausiah, dan di kesempatan ini kita ya beruntung juga mendengarkan tausiah dari Ustadz Alfan. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, dimohon untuk bapak-bapak yang di belakang agar merapatkan barisannya ke depan, softnya agar diisi bagian depan. Silakan ke sebelah kanan ya, kanannya juga mohon diisi, silakan. Dimohon bapak-bapak untuk maju ke depan yang bagian belakang. Kami persilakan. Selanjutnya saya ucapkan selamat datang kepada Ustadz ZM Bahmid, kepada Bapak Farid Talib juga, alhamdulillah sudah datang. Selamat datang Pak. Ustadz Husen tadi ke rumah dulu sebentar, insya Allah langsung akan ke masjid ya. Iwan Hawat yang dirahmati Allah, acara Tarhib Ramadan ini merupakan rangkaian acara dari beberapa acara yang sudah kita lakukan. Kemarin kita sudah melaksanakan lomba azan atau musabaqah azan untuk tingkat anak ya. Selanjutnya ada juga pasar Ummahat yang telah dilaksanakan dari hari Sabtu kemarin sampai hari ini. Insya Allah hari ini sampai ba'da zuhur ya pasar Ummahat. Mungkin Iwan Hawat yang hadir di masjid yang belum melihat pasar Ummahat. Pasar Ummahat ini diprakarsai atau diadakan oleh Majelis Taklim Ummahat Silaturahim ya. Pendengar ibu-ibu, pendengar hasil yang mengadakan taklim biasanya setiap hari Rabu pekan pertama dan ketiga ya di setiap bulannya. Alhamdulillah di kesempatan ini mengadakan pasar Ummahat yang produk-produknya dari anggota pasar Ummahat juga ya. Baik Iwan Ahwat, selanjutnya telah hadir juga Ustadz ZM Bahmid. Alhamdulillah langsung saja kepada Ustadz ZM Bahmid untuk memberikan tausiahnya. Kami persilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad an-nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini satu nikmah kita semua bisa bersilaturahim di Masjid Silaturahim. Saya teringat ada satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man kana yuridu an yubsatu rizqahu wa yunsi'u atharahu falyasil rahimahu. Siapa yang ingin rizkinya atau rizki untuk dirinya dibuka oleh Allah, dipermudah oleh Allah. Yubsatu itu basat, artinya Allah Ta'ala memberikan seakan-akan tanpa ada restriction, tanpa ada rintangan. Jadi siapa kalau ingin rizkinya dipermudah oleh Allah dan rizki untuk dirinya dipermudah oleh Allah. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, dan ingin mendapat bonus dalam umurnya. Saya kira kalau ditanya siapa aja ingin dapat bonus dalam umur, semua mau. Kalau bapak atau ibu kerja di perusahaan tawarkan bonus apa aja kita mau. Apalagi kita berbicara bonus umur. Hanya itu rahasia Allah, tidak diberitakan kepada kita bonusnya berapa lama. Di hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dikatakan, siapa yang ingin rizkinya dipermudah oleh Allah, nah
Bapak dan Ibu sekalian, ada kadang-kadang rizkinya kita dipermudah oleh Allah, tapi rizki untuk diri kita sudah dipersulit oleh Allah. Berapa banyak orang yang mampu ekonominya, dia mau beli apa aja, mau makan apa aja, mau beli apa aja untuk dimakan gampang. Tapi rizki untuk dirinya sudah dipersulit oleh Allah Ta'ala. Minum yang manis sudah nggak bisa, yang garam-garam udah nggak bisa, yang berminyak-minyak udah nggak bisa. Salah makan sedikit sakit. Padahal uangnya banyak. Akhirnya ke dokter, dokter bilang, aduh bapak atau ibu, makan aja buah, sayur-sayuran, jangan yang lain-lain, jangan garam, jangan yang manis. Sudah kayak burung. Ini sebenarnya dalam kehidupan kita banyak terjadi, dan ini satu contoh bagaimana kalau Allah mulai mempersempit, mempersulit rezeki untuk diri kita. Ada kadang-kadang kita lihat hamba-hamba Allah yang lain, dia makan apa aja, Masya Allah. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, kalau kita ingin dipermudah rezekinya, dipermudah rezeki untuk diri kita. Kemudian Allah Ta'ala memberikan bonus di dalam umur kita. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Falyasil rahimahu." Perbanyak kita hubungkan tali silaturrahim, tali silaturrahmi. Kita di tempat ini Masya Allah bersilaturahim luar biasa. Di masjid silaturahim lagi, di jalan silaturahim lagi, Masya Allah. Berarti kalau kita balikkan hadis ini, orang yang suka memutuskan silaturahim, bukan hal mustahil umurnya diperpendek oleh Allah Ta'ala. Kadang-kadang mungkin bapak dan ibu ini bingung. Mungkin timbul pertanyaan di benak kita, Pak Ustadz, kan umur sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Benar. Tapi kenapa dirahasiakan kepada manusia? Kenapa tidak diberitakan? Saya berikan contoh yang sangat simpel kepada ibu. Teristimewa ibu-ibu nih. Ibu-ibu kalau punya pembantu di rumah, biasanya kan pembantu waktu masuk negosiasi harga dulu kan, udah ditentukan 1 juta umpama. Kemudian pembantunya ini amanah, rajin, Masya Allah, wajahnya selalu cerah. Sudah diputuskan oleh ibu 1 juta 1 bulan. Kemudian ketika ibu memberikan gajinya di bulan terakhir, habis bulan akan berikan gaji kepadanya, ibu berikan gajinya 1 juta. Kemudian ibu merasa terharu melihat kebaikan daripada pembantunya ini. Kemudian ibu tambahkan lagi 100.000 nih, bonus buat kamu. Ini pelajaran yang sangat berharga, contoh yang sangat berharga. Manusia yang tidak mempunyai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim bisa berbuat baik kepada seseorang karena baiknya orang tersebut. Dia tidak menyalahi peraturannya. Gaji 1 juta tetap diberikan, tapi ditambah bonus 100.000. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Ta'ala menyatakan, walillahi mulkus samawati wal ard, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yuhyi wa yumit. Dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Sehingga ketika seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, hal fi syai'in yaruddul qadar?" Apa ada sesuatu, satu kekuatan yang bisa menolak takdir? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak, tapi mempengaruhi takdir ada hanya Allah Ta'ala yang bisa merubah takdir. Tidak ada yang bisa menolak takdir terkecuali takdir Allah yang lain. Artinya Allah memutuskan lagi yang lain. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan, yamhullah ma yasha wa yuthbit.
Allah hapus apa yang dia kehendaki dan Allah tentukan lagi. Jadi mungkin umur kita sudah diberikan oleh Allah Ta'ala 60 tahun. Karena orangnya ini sering bersilaturahim, baik, amanah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembantu aja bisa dapat bonus dari majikannya karena baik. Bagaimana kita kalau berbuat baik, bersilaturahim? Bonusnya berlimpah ruah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu silaturahim luar biasa. Fungsinya silaturahim luar biasa. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, sal liman qata'ak. Hubungkan tali silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim denganmu. Jadi kita kalau diputuskan tali silaturahim, jangan terus kita bertahan berpikir, kan dia yang salah, saya yang benar. Biar Allah yang menentukan siapa yang salah, siapa yang benar. Lembutkan hati kita. Hubungkan tali silaturahim. Dan memang silaturahim ini biasanya terputus itu kepada orang-orang dekat, teman akrab, ya, keluarga dekat. Itu lebih banyak terputus. Jadi kita ini di majelis silaturahim, di majelis zikrullah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan haffat bihibul malaika. Allah Ta'ala menurunkan ribuan malaika bersama kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin membawakan dikit tentang keadaan zaman sekarang ini. Tadi Masya Allah sudah dibawakan oleh Al-Mukarram Ustadz, siapa tadi namanya? Ustadz Alfan, Masya Allah. Kita ini umat Islam selalu akan mendapat rongrongan daripada non-muslim, dan musuh kita ini banyak. Yahud, Nasara, munafikin. Sekarang juga ini yang kita lihat di WA beredar macam-macam dan mulai segala-galanya terjadi. Arus gelombang Cina yang banyak kita baca di koran sudah mulai ada yang masuk legal, ada yang masuk ilegal, Masya Allah. Yang paling berbahaya orang-orang barat, mereka mempelajari tentang karakter umat Islam. Karena mereka tahu kalau umat Islam ini sudah beriman kepada Allah, dia taat kepada Allah, akan sukar untuk direnggut iman dari diri mereka. Maka mereka ciptakan sistem yang lain. Apa yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatuhum. Kelompok Yahud dan Nasara. Nasara ini dari kelompok mana? Apa kelompok Cina, Eropa, mana aja. Mereka tidak akan duduk berpangku tangan diam sampai kita bukan menjadi kafir, bukan menjadi murtad. Tattabi'a millatuhum. Kita mengikuti gaya dan cara hidup mereka. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sampai kita dibawa ke lubang biawak kita akan masuk ikut. Kemudian orang barat, Yahud dan Nasara menciptakan tiga cara untuk menghancurkan muslimin. Tiga cara yang kita tidak terasa. 3F. Mereka mengatakan, we destroy them with 3F. Kita hancurkan mereka ke muslimin dengan 3F. Dan ini mereka yang rancang. Dan gelombang ini sudah sangat dahsyat ke Indonesia, ke negara-negara muslim. Apa 3F ini? Fun, food,
fashion, fun. Kita lihat satu persatu. Fun. Fun itu artinya menciptakan keadaan yang sangat gembira dan hura-hura. Itu fun. Kan sering kita dengar sekarang. Anak-anak muda. Kalau ditanya oleh orang tuanya, lagi ngapain di sana, nak? Enggak, ma, cuma ya having fun. Having fun. Ini kalimat having fun ini sangat common di Amerika, di Inggris. Itu sangat common. Sudah sangat, artinya kayak kalimat yang hampir tidak pernah berhenti keluar daripada mulut anak-anak muda. Having fun. Oh, I just want to have fun. Saya hanya ingin bersenang-senang, berhura-hura. Justru itu sampai saat ini ceramah hura-hura pun di televisi digalakkan. Ceramah hura-hura. Jadi bukan hanya kita berhura-hura untuk bersenang-senang, tapi ceramah hura-hura pun sangat digalakkan sekarang. Fun. Sehingga kita lupa waktu yang kita pergunakan ini seakan-akan hanya untuk berhura-hura, having fun. Itu yang pertama. Justru itu Bapak dan Ibu perhatikan di televisi. Televisi sekarang, Masya Allah. Kebanyakan apa? Dangdut, lagu-lagu, segala-galanya. Dan coba perhatikan, kalau ada kelompok musik datang dari luar negeri, dia bikin acara di sini, coba anak-anak muda kita, lihat. Malahan terkadang orang tua diancam harus memberikan duit untuk membeli tiket untuk melihat acara tersebut. Dan ini memang digalakkan oleh mereka. Jadi bukan iman yang akan direnggut dari kita, bukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita al-iman wal haya qurana'u jami'an. Iman dan rasa malu itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaikan kembar. Itu dia terikat satu sama yang lain. Kalau rasa malu terangkat, iman akan terangkat. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba kita perhatikan. Terkadang yang muslimin lebih banyak. Malahan kadang-kadang kita perhatikan acara di televisi. Ibu-ibu pakai jilbab. Ibu-ibu pakai jilbab. Pakai pakaian muslim, roknya panjang, Masya Allah. Hanya diiming-iming dengan hadiah dikit, menggoyang-goyangkan pinggul, menggoyang-goyangkan buah dadanya, menggoyang-goyangkan pinggang, menggoyang-goyangkan badannya di depan umum dengan jilbab, dengan pakaian muslimah. Having fun. Mereka sangat berhasil. Yang pertama, hancurkan muslimin dengan fun. Ini bukan kalimat dari saya. Ahli-ahli fikir yang ada di Amerika untuk bagaimana menghancurkan muslimin. Saya teringat Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira beberapa tahun lalu, sebelum Ahok jadi gubernur, sebelum Jokowi jadi gubernur, beberapa tahun lalu, saya diundang ceramah di gedung Balai Kota DKI. Jadi di dalam perjalanan
ketika saya dijemput di dalam perjalanan, di mobil itu saya mulai diberikan pengarahan. Dia katakan, Pak Ustadz, nanti kalau ceramah ada lucu-lucunya dikit, Ustaz. Saya diam. Saya ngangguk aja. Sesudah dia selesai memberikan pengarahan, saya tanya, ada lagi Pak yang mau diarahkan? Ya itu aja Pak Ustaz. Saya katakan, kalau begitu Anda salah panggil. Anda mestinya jangan panggil penceramah. Jangan, panggil pelawak. Kenapa panggil penceramah? Merah mukanya. Mungkin agak tersinggung. Bagi saya nggak peduli. Kalau perlu saya turun di tengah jalan naik taksi, pulang. Saya katakan kepadanya, Anda kalau panggil penceramah, Anda harus punya niat yang baik. Sekarang gantian, baru saya ceramahi dia di mobil. Kalau Anda memanggil penceramah hanya untuk menyenangkan pendengar, Anda salah panggil. Anda panggil pelawak. Biar ketawa semua. Nah ini satu contoh. Sampai ceramah pun mereka menginginkan ceramah hura-hura. Having fun. Justru itu kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu kalau pulang tanya, bagaimana ceramahnya? Waduh, ustadznya bagus, Masya Allah. Iya, isi ceramahnya pokoknya bagus. Gimana? Enak ceramahnya. Isinya apa? Pokoknya enak ceramahnya. Kenapa? Banyaknya ketawa. Kita tidak dilarang dalam Islam untuk ketawa, tidak dilarang. Bergurau dalam Islam tidak dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bergurau dengan seorang wanita tua. Ketika wanita ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang jannah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, di jannah itu enggak ada orang tua. Orang tua enggak bisa di jannah. Menangis. Begitu Rasulullah melihat dia mulai meneteskan air mata, Rasulullah kemudian menghibur kepadanya mengatakan, maksudnya ketika Anda masuk jannah, umurmu akan dikembalikan oleh Allah Ta'ala sehingga enggak ada orang tua di jannah. Baru nenek ini ketawa, senyum. Jadi boleh kita bergurau, ketawa boleh. Tapi having fun, kalimat fun yang agak menyimpang daripada Islam itu hati-hati. Lama-lama kita terbawa sehingga malu kita hilang, iman kita terangkat. Kalau iman terangkat, kita enggak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Having fun. Yang pertama. Fun. Food. Food. Makanan. Coba. Kita lihat. Ibu-ibu yang punya anak-anak kecil. Bapak-bapak. Punya fulus. Anaknya karena pernah diundang melihat temannya membuat hari ulang tahun di McDonald, anaknya ini merengek kepada ibu, "Ma, ulang tahunku di McDonald." Ibu-ibu kasihan, nggak sampai hati melihat anak merengek. Punya fulus, dibawa ke McDonald. Ibu-ibu tahu McDonald itu? McDonald itu mereka itu franchise. Franchise artinya yang buka McDonald's ini dia harus bayar fee. Franchise fee. Pusatnya di mana di Amerika? Yang punya siapa? Orang Yahudi. 15% hasil daripada McDonald disumbangkan untuk negara Yahudi. Berarti 15% uang yang kita keluarkan kita sumbang kepada mereka untuk membunuh muslimin di Palestina. Food. Dan terkadang kita ini terbawa dengan makanan-makanan kayaknya kalau sudah makanannya namanya nama-nama luar itu, wah kita sudah anggap Masya Allah. Gengsinya kita udah naik. Makannya lain.
Padahal yang paling berbahaya karena banyak makanan-makanan ini yang mengandung chemical food, makanan yang sudah banyak mengandung kimia. Pizza, fried chicken. Saya tidak memusuhi fried chicken, McDonald's, pizza, tidak. Saya hanya mengingatkan bagaimana rencana mereka untuk membawa kita ini sehingga makanan yang sehat yang ada di depan kita, makanan yang halal yang ada di depan kita, Masya Allah, seakan-akan kita lupakan. Dan tidak murah. Terkadang kita paksakan diri kita tiap minggu, tiap 3 hari, tiap 4 hari. Oh, perlu bawa anak-anak ke McDonald's. Oh, perlu bawa anak-anak ke pizza. Memang dalam agama tidak dilarang. Tapi kita sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit digiring. Sehingga kebiasaan kita sebagai muslim dan muslimah sedikit demi sedikit digiring. Ikut kebiasaan mereka. Dari jauh-jauh hari Allah Ta'ala sudah ingatkan itu. Yang ketiga, fashion, ya, fashion. Ibu-ibu paling tahu itu maknanya fashion. Saya kalau lihat ibu-ibu dengan pakaian begini, Masya Allah, sangat bangga. Tapi ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita. Ada orang-orang yang berpakaian kasyanil aryan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berpakaian tapi dia telanjang. Saya mohon maaf, minta maaf. Saya berikan contoh begini. Fashion, blue jeans yang dipakai oleh anak-anak muda dengan sangat ketat. Itu gelombang dari mana yang masuk? Coba. 25 tahun lalu masih rancu seorang wanita berjalan dengan pakaian blue jeans. 25 tahun lalu. Tahun 80 hampir gak ada perempuan yang pakai blue jeans. Sekarang Masya Allah, laki perempuan. Laki masih masuk di akal, masih oke. Tapi perempuan. Saya mau tanya kepada ibu-ibu. Ibu-ibu mau nggak kalau calon suami yang belum beristri atau calon mantu datang meminang anak ibu, lenggangnya kayak perempuan, ngomongnya kayak perempuan, tapi dia laki, mau nggak? Nggak ada yang mau. Begitu juga lelaki. Kalau dia lihat lenggangnya kayak perempuan, modelnya kayak perempuan, hilang daya tariknya. Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan berpasang-pasangan yang Allah taala menyatakan dalam Al-Qur'an, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Salah satu tanda kebesaran ayat-ayat Allah ciptakan pasangan-pasangan hidup dari diri kalian. Jadi kalau kita diciptakan oleh Allah lelaki, tunjukkan sebagai seorang lelaki. Kalau kita diciptakan oleh Allah perempuan, tunjukkan sebagai seorang wanita. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita sekalian, perempuan yang menyerupai lelaki, berpakaiannya lekuk badannya dinampakkan, maka Allah akan mengharamkan dia untuk mencium bau surga. Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, inilah 3 yang diingatkan oleh
tiga yang dirancang oleh non-muslim untuk menghancurkan muslimin. Fashion. Satu lagi. Di Amerika itu ada yang kita kenal dengan Miss Universe. Di Inggris kita kenal dengan Miss World. Ratu dunia. Inggris bikin ratu dunia. Amerika enggak mau kalah. Amerika bikin ratu sejagat. Miss Universe. Saya teringat pada waktu saya membaca koran itu di zaman Soeharto. Rahimahullah, Allah yarham. Pada waktu itu yang menjadi Menteri Peranan Wanita, subhanallah, kalau nggak salah Ibu Mur Pratomo, kalau saya tidak salah. Dia mengusulkan kepada Pak Harto, kita ini supaya dikenal oleh dunia, kita perlu mengirimkan wakil dari Indonesia untuk mengikuti Miss Universe. Apa dijawab oleh Pak Harto? Itu bukan budaya kita. Selesai. Enggak berani lagi dia. Tahun berikutnya dia usul lagi. Dijawab, itu bukan budaya kita. Dan selama zaman Pak Harto, itu memang belum pernah dikirim wakil dari. Nah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, sejarah ketika pertama-tama dilakukan Miss World, yang pertama-tama dilakukan di Inggris, London. Pertama-tama itu tahun 1946. Pertama, ya 46. Kalau bukan 46, 48, saya lupa. Dilakukan oleh seorang, ide ini keluar daripada seorang wartawan. Kemudian keluar di koran-koran. Apa komentar daripada masyarakat Inggris pada waktu itu? Amerika belum ada Miss Universe. Apa komentar daripada masyarakat Inggris? Look like woman cattle market. Woman cattle market. Cattle itu binatang ternak yang dipakai untuk dijual beli. Jadi sapi ternak yang dipakai untuk jual beli itu diistilahkan dengan cattle. Market itu memasarkan atau pasaran. Woman, udah kita semua tahu, wanita. Jadi diistilahkan oleh masyarakat Inggris pada waktu itu adalah sapi-sapi betina yang dipasarkan. Karena pada waktu itu yang pertama keluar perempuan-perempuan yang dipublikasikan dengan memakai bikini. Tapi bikininya pada waktu itu masih sampai di paha. Belum bikini kayak sekarang. Sekarang Masya Allah. Dan kita budaya muslimah. Budaya muslim. Budaya yang berakidah. Malahan kita bangga kadang-kadang sekarang. Ngirim anak kita untuk menjadi wakil. Kemudian Amerika enggak mau ketinggalan, Amerika ciptakan Miss Universe. Dan kita sudah lihat bagaimana Miss Universe. Dan Bapak dan Ibu perlu tahu, ini konspirasi. Konspirasi. Mereka itu untuk memenangkan. Coba mana ada negara yang sama pernah menang 2 kali? Enggak pernah kejadian. Karena ini konspirasi mereka. Sudah diatur oleh mereka. Tahun ini kita menangkan si negara ini. Tahun ini kita menangkan negara ini. Ini 3 yang menghancurkan dan akan menghancurkan dan merupakan ancaman yang paling berbahaya dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak hati-hati dari sekarang, mendidik generasi kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebagai penutupnya, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita jangan terlalu banyak buang waktu dengan fun. Jangan lupa tempat berpijak. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam satu hadis qudsi, qala Allah,
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah, ya ibni Adam tafarraq li ibadati, amla qalbaka ghinan wa amla yadaka rizqan. Wahai anak Adam, kata Allah Ta'ala. Ini hadis qudsi. Jadi Allah berfirman, tapi tidak tertulis dalam Al-Quran. Itu namanya hadis qudsi. Allah Ta'ala mengatakan, wahai anak Adam, tafarraq li ibadati, dekatkan dirimu kepadaku, berbuat baik dalam hidupmu, taatlah kepadaku. Amla qalbaka ghinan, aku Allah nanti penuhi hatimu dengan rasa kepuasan. Amla qalbaka ghinan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Allah, aku Allah akan penuhi hatimu dengan rasa kepuasan, merasa kaya dalam hidup ini. Seorang dengan kekayaannya yang berlimpah ruah, kalau hatinya tetap selalu merasa miskin, dia akan menderita dalam hidupnya. Dia akan merasa selalu kurang. Wa amla yadaka rizqan, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku penuhi tanganmu dengan rizki. Allah Ta'ala katakan, dekatkan dirimu kepadaku. Jangan kita dekatkan kepada fun, fashion. Kata Allah, dekatkan dirimu kepadaku. Aku penuhi hatimu dengan iman. Aku tumpahkan dadamu dengan kepuasan. Wa amla yadaka rizqan, dan aku penuhi tanganmu dengan rizki. Artinya rizki kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya Allah Ta'ala katakan, ingatkan, jangan kalian jauhkan dirimu daripadaku. Jangan lupa peringatan-peringatan. Jangan lupa untuk mentaati dalam kehidupanmu kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya ibni Adam la tuba'id minni, jangan engkau jauhkan dirimu daripadaku. Artinya menjauhkan diri dari Allah Ta'ala. Kita masak bodoh dengan agama, masak bodoh dengan perintah Allah Ta'ala. Terkadang kita lecehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah Subhanahu wa taala menyatakan? Amla qalbaka faqran, nanti aku penuhi tanganmu dengan kemiskinan, dengan rasa kurang, rasa tidak cukup. Wa amla yadaka faqran, wa amla yadaka syughlan. Amla qalbaka faqran wa amla yadaka syughlan, aku penuhi hatimu, dadamu dengan merasa kurang. Faqran, merasa dirinya miskin. Yang paling berbahaya seorang ketika dia merasa hidupnya ini selalu kurang. Dan aku penuhi tanganmu dengan kesibukan. Sehingga kadang-kadang kita lihat waktunya kayaknya 24 jam ini kurang. Salat kita kejar-kejaran, bermunajat kepada Allah Ta'ala sudah enggak ada waktu. Duduk membaca Al-Quran sudah hampir enggak pernah. Allah Ta'ala katakan, nanti aku penuhi hidupmu dengan kesibukan. Dan yang paling berbahaya kalau kita selalu dililit oleh kesibukan. Hatta adrakahul gharaq, sampai nanti roh sudah naik di kerongkongan, terhampar di atas tempat tidur, baru kita sadari apa yang terjadi. Ini hadis qudsi, Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, dekatkan dirimu kepadaku, aku penuhi hatimu dengan kepuasan. Saya berikan contoh begini. Seorang pemulung. Kemudian dia dapat satu, jadi mungkin ada orang yang merombak rumah, ada besi-besi bekas, segala-gala bekas, dia panggil seorang pemulung, dia katakan, "Bapak, mau ini silakan angkat, gratis." Bayangkan gembiranya dia luar biasa. Dia harus berjalan dari satu tempat ke tempat hanya untuk memungut besi-besi sisa segala untuk dijual. Ini dia dapat setumpuk besi bekas. Ambil untuk Bapak.
Mungkin dengan nasi bungkus satu bungkus nasi. Dia istirahat duduk sambil memandang kegembiraannya dia ini. Belum tentu seorang yang mendapat keuntungan 200 juta atau 300 juta dalam sehari, tiba-tiba dia mendapat keuntungan, belum tentu bahagianya sebagaimana pemulung yang mendapat setumpuk besi bekas. Karena mungkin yang 300 juta ini dia dapat, hatinya sudah dipenuhi oleh Allah Ta'ala dengan wa amla qalbaka faqran, sehingga dia mungkin akan katakan, biasanya proyek begini paling kurang saya dapat itu 500 miliar. Nah, berarti sudah rasa tidak puas kan, rasa kurang. Tapi ini dia nikmati itu nasi bungkus, mungkin dia tadahkan tangan kepada Allah, ya Allah lakal hamdu. Mungkin 1 minggu dia nggak bakal keluar, dia bakal nikmati hasil yang dia dapatkan. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, itulah yang diingatkan Allah dan Rasul kepada kita sekalian. Mudah-mudahan menjadi siraman rahmah bagi kita. Kalau ada yang salah kepada Allah, saya mengharapkan maghfirah, dan saya mohon maaf selesai ceramah saya harus jalan karena saya ada acara di Tebet, mestinya zuhur bersama. Tapi saya sudah beritahu kepada mereka insyaallah jam 12.30 mungkin saya sampai. Kepada Allah saya mengharapkan maghfirah wa minallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.